Terlihat Baek Lipyeong merasa senang, karena bala bantuan telah datang. Bala bantuan itu ternyata Yeon Hamin dan Unri. Keduanya langsung mendekat ke arah Namgung Jiho. Saat kedua lawannya mendekat, Jiho seketika mundur menjauh secepat kilat. Jiho baru menyadari bahwa dia terlalu fokus bertarung dengan Lipyeong, sehingga tidak menyadari bahwa dia sedang dijebak. Yeon Hamin bertanya, apakah mereka berdua datang terlambat? Baek Lipyeong hanya berkata bahwa hal itu tidak membuatnya masalah, yang terpenting mereka berdua telah selamat. Kemudian Baek Lipyeong menambahkan bahwa gerakan Jiho sekarang tidak bisa terlalu bebas, ditambah dengan rekan timnya yang sudah mengepungnya. Dari kejauhan para instruktur mengamati para peserta. Muhaejin berkata pada Hamu Baek bahwa strateginya cukup berhasil diterapkan pada muridnya, sehingga lawannya berhadapan dengan 3 orang. Namun Hamu Baek merendah, mengatakan bahwa murid-muridnya telah mempersiapkan semuanya. Dan tentu saja pertunjukan berikutnya akan membuat Muhaejin bisa terkejut melihatnya. Terlihat ketiganya bersiap untuk menyerang dengan pedang dan perisai yang dimilikinya. Sedangkan Jiho sangat percaya diri untuk menghadapi ketiga musuhnya. Terlihat ketiganya mengepung Jiho dengan tebasan pedang dan menangkis serangan secara bergantian. Terlihat Jiho menebarkan beberapa kali tebasan ke arah lawannya. Namun, serangannya masih bisa dihalau oleh ketiganya. Pada awalnya Jiho cukup yakin untuk mengalahkan 5 orang sekaligus, namun tampaknya kali ini perkiraannya salah besar. Unrie yang terlalu gampang dikalahkan olehnya, justru masih bisa menghindar dari setiap serangannya. Meskipun ketiganya masih di bawah level Jiho, namun beberapa kali serangannya dapat dipatahkan. Yeon Hamin mencoba menusuk dari belakang saat Jiho menghadapi temannya. Namun Jiho berbalik kepadanya. Dia kemudian memberikan serangan balasan kepada Yeon Hamin. Yeon Hamin berpikir bahwa Namgung Jiho masih terlihat tenang, meski menghadapi mereka. Unrie mencoba membantu Hamin dengan bergerak bersamaan, melakukan tebasan dan ayunan ke arah Jiho. Serangan tersebut membuat Jiho mundur beberapa langkah ke belakang untuk menghindarinya. Di saat itu, Unri mencoba maju untuk menyerang, sedangkan Yeon Hamin ke belakang. Beberapa kali serangan beruntun diberikan kepada Jiho. Namun, serangan masih belum berarti apa-apa baginya. Di saat Unri melemah, Baek Lipyeong maju ke depan untuk menyerang, dan sekarang bagian Unri untuk mundur. Strategi itu terus dilakukan pada musuhnya untuk melemahkan energi yang dimilikinya. Koordinasi mereka bergerak secara sempurna, seperti roda gigi yang saling terhubung. Sementara, para instruktur melihat dan mengamati para muridnya yang sedang bertarung. Muhaejin berkata bahwa ketiga anak itu sangat mengesankan. Tidak menyangka bahwa Jiho yang levelnya berada di atasnya cukup kesulitan menghadapi ketiga lawannya. Hamu Baek berkata bahwa Jiho sekarang sepertinya nampak kebingungan, karena pertarungan ini tidak seperti level yang ia bayangkan. Lalu dia menambahkan bahwa Namgung Jiho sepertinya sedang gelisah, karena tidak tahu kapan 2 orang yang lainnya akan bergabung bersama lawannya. Muhaejin mengatakan bahwa sepertinya Hamu Baek telah memperhitungkan tekanan psikologis terhadap lawan dari murid-muridnya. Hamu Baek berpikir dalam hati bahwa Jiho sudah mulai terpojok dan perlahan akan mengeluarkan kekuatan aslinya. Saat itu Lipyeong berkata kepada kedua temannya bahwa musuhnya sudah mulai terdesak. Rencananya mulai berhasil, jadi seharusnya mereka mulai menambah kecepatan untuk pergerakannya. Ketika benar-benar mulai terdesak dan kerepotan, Jiho mulai berpikir bahwa dia harus menyingkirkan perisai yang merepotkan itu terlebih dahulu. Akhirnya Jiho mulai mengeluarkan teknik pedang langit tanpa batas. Dia mengayunkan pedangnya, lalu secepat kilat menghunuskan pedangnya ke satu titik yang ditujunya. Tanpa diduga, dia mengarahkan tusukan pedangnya ke arah perisai Yeon Hamin. Dia berusaha untuk melumpuhkan gadis itu terlebih dahulu.
Tusukannya membuat perisai itu hancur berkeping-keping. Yeon Hamin terkejut dan tidak menyangka bahwa perisainya telah hancur oleh serangan yang dilancarkan oleh Ji-ho. Wajah Baek Lee-pyeong dan Mok Unri sangat terkejut, sambil memanggil nama teman gadisnya itu. Setelah melihat salah satu pertahanan lawannya terbuka, Ji-ho mulai mengambil ancang-ancang kembali. Ji-ho berkata bahwa dia akan menunjukkan perbedaan kekuatan yang sesungguhnya. Dengan satu hentakan kakinya dan penuh tenaga, Ji-ho mulai melesat maju dan bersiap menebaskan pedangnya ke arah Yeon Hamin. Ji-ho berkata bahwa saat ini dia akan dengan cepat membereskan gadis ini terlebih dahulu. Tapi belum sempat pedangnya menebas Yeon Hamin, Baek Lee-pyeong maju dan mengayunkan pedangnya ke arah perut Ji-ho. Dia tidak menyangka Baek Lee-pyeong sudah berada di depannya. Untuk menghindar dari tebasan Lee-pyeong, Ji-ho berputar kembali ke belakang. Lalu Ji-ho dengan tegas tampak telah berdiri kembali dan memandang ketiga lawannya. Baek Lee-pyeong bertanya, apakah Yeon Hamin baik-baik saja? Gadis itu mengatakan bahwa dia baik-baik saja, dan ia berterima kasih kepada Lee-pyeong karena telah menyelamatkannya dari kekalahan. Namun ia menambahkan bahwa sekarang dia kehilangan perisainya untuk bertahan. Dan Mok Unri sungguh takjub melihat pergerakan dari Ji-ho bisa menghadapi formasi dari 3 orang lawannya. Unri mengatakan bahwa Ji-ho benar-benar sangat hebat. Namun dia mengamati bahwa Ji-ho nampaknya melakukan serangan dengan tergesa-gesa. Sepertinya dia cemas, bala bantuan lawannya akan segera datang. Lalu kembali ketiganya membuat formasi pertahanan yang didapatkan dari pelatihan, meskipun salah satu dari mereka tidak memiliki pertahanan yang cukup. Terlihat tangan dari Ji-ho bergetar hebat akibat dari pertarungan tersebut. Dia hanya bisa mengumpat dan berkata bahwa ia tidak bisa mendominasi mereka bertiga dalam pertarungan. Sedikit demi sedikit, keyakinannya semakin hilang saat telah meremehkan kekuatan ketiganya. Ji-ho menggeretakkan giginya sebagai tanda kesal. Dia berusaha meyakinkan dirinya bahwa dia akan menghancurkan mereka bertiga dengan cepat dan tuntas. Ketika akan menyerang, gerakannya tertahan. Saat itu Ji-ho merasakan aura yang tidak familiar baginya. Dia pun melirik ke arah tersebut untuk segera mengetahuinya. Satu orang terlihat berkelebat mendekati mereka, sedangkan yang satunya dari arah yang berbeda, mendekati ke arah yang sama. Ji-ho mengumpat dalam hati, apakah yang datang adalah sisa dari 2 anggota unit Great Dragon. Dan betul saja keduanya adalah Tang Jin-san dan Wu Jin. Salah satu dari pemuda tersebut dengan senyum penuh arti, berkata bahwa kedatangan mereka cukup tepat waktunya dan belum terlambat. Ketiga rekannya dengan wajah penuh semangat, memanggil nama kedua rekan timnya saat itu. Kedua pemuda itu terlihat senyum tipis, dan merasakan bahwa strategi mereka telah berhasil. Namun berbeda dengan Ji-ho. Raut mukanya menunjukkan kekesalan yang mendalam, atas apa yang terjadi dengan dirinya. Hatinya memendam amarah yang luar biasa, karena tidak menyangka akan dijebak oleh semua anggota unit Great Dragon, yang kemampuannya masih di bawah dia. Sementara itu di tempat lain, rekan tim unit Jamryong, yaitu Namgong Jio masih berusaha mencari jejak lawannya dari unit Great Dragon. Dia kesulitan menerka kemana arah jejak pergerakan mereka. Karena dia melihat di sekitarnya bahwa jejak itu benar-benar menghilang. Jio berpikir sejenak, apa yang akan dilakukannya pada saat sekarang. Instruktur Bigayong yang mengikuti Jio hanya mengatakan dalam hati bahwa tim unit Jamryong telah kacau sejak awal dan menambahkan bahwa sesuatu seperti ini tidak ada dalam pelatihan unit mereka. Sedangkan hal ini adalah sesuatu yang bisa dialami dalam pertarungan nyata. Instruktur itu berpikir dengan lirih bagaimana unit mereka bisa mengatasi lawannya. Saat itu, Jio berusaha mencari jejak kaki yang mungkin bisa ia temukan. Dia sepertinya menyadari bahwa jejak tersebut kemungkinan dihapus untuk mengelabui mereka.
Akhirnya, gadis itu menemukan satu jejak di antara rimbunan rerumputan. Jio mengumpat kesal dalam hati, karena hanya bergerak 300 meter jauhnya, dia sudah menghabiskan 30 menitan. Dia kembali berpikir dalam hati, bila ia bergerak seperti ini, jarak lawannya akan semakin menjauh. Jio kembali mengutarakan dalam hati, bahwa sepertinya, lawannya menarik mereka ke dalam suatu jebakan, untuk dikalahkan satu persatu. Dan apakah lawannya akan menghadapi mereka satu persatu dengan 5 orang? Kembali dia menghela nafas, bahwa baginya, ini baru pertama kali menghadapi pertarungan seperti ini. Pikirannya diliputi kebimbangan dan keraguan, apakah dia harus mengejarnya atau kembali. Instruktur Bigayong hanya mengamatinya dari jauh. Dia berkata dalam hati, bahwa gadis itu terlalu lama berpikir, sehingga membuang banyak waktu. Dia menambahkan, bahwa dia harus segera mengambil keputusan. Akhirnya Jio memutuskan untuk kembali ke tempat asalnya. Dia segera berlari dengan kecepatan penuh, agar bisa menghemat waktunya. Instruktur mengikutinya dari belakang, dan berkata dalam hati, bahwa dalam situasi seperti ini, dia seharusnya kembali ke tempat asalnya, dan bergabung dengan kelompoknya. Saat Jio berlari, dia berpikir dalam hati, bahwa mungkin semua orang akan mengambil keputusan yang sama dengannya. Kembali ke pertarungan unit Dragon. Saat itu Namgong Jiho berkata dengan lantang, apakah mereka berlima tidak merasa sebagai pengecut saat ini? Namun salah satu dari unit Dragon berkata, bahwa jika ini adalah pertarungan 1 lawan 1 di Dongtuje, mungkin masih bisa dimengerti. Namun bila mendengar kata-kata itu di Hatuje, sepertinya sungguh menggelikan dan terdengar sangat lucu. Karena di Hatuje adalah tempat pertarungan antar kelompok. Jadi unit Dragon bebas menggunakan strategi apapun, selama tidak menyalahi aturan. Kembali Jiho menyanggahnya, bahwa omongan mereka tidak salah, namun menghadapi 5 orang sekaligus, sepertinya cukup sulit baginya. Dengan muka dingin, Li Pyong hanya menjawab, bahwa mereka juga tidak tahu, seberapa jauh bisa melawan pewaris muda keluarga Namgong. Terlihat Jiho menunjukkan muka kesal, karena mendengar jawaban tersebut. Dari kejauhan arena, nampak para instruktur terus mengamati para peserta itu. Muhaejin berkata, bahwa situasinya sungguh menyulitkan, dan benar-benar luar biasa. Karena unit Dragon Squad ke-7, bisa dengan sengaja membubarkan unit Jamryong Squad pertama, dan menciptakan 1 orang dari keluarga Namgong, untuk menghadapi 5 orang sekaligus. Hamubaek menjawabnya, bahwa strategi itu memang benar-benar berhasil, dan pertarungan sebenarnya, baru saja akan dimulai. Muhaejin yang berada di sampingnya, nampak begitu terkejut mendengar jawaban tersebut. Sambil melirik ke arah Hamubaek, Muhaejin berpikir dalam hati, bahwa jelas semua ini terjadi, karena rencana orang ini. Dia juga berpikir, bahwa tidak mungkin unit Great Dragon akan bisa berubah hebat secara drastis, tanpa campur tangan Hamubaek. Muhaejin masih mengira-ngira, siapakah sebenarnya identitas orang yang berada di sebelahnya. Dia juga menambahkan, umurnya terlihat sama dengannya, namun bagaimana dia bisa mengetahui dengan jelas, bagaimana tentang pertarungan itu sesungguhnya. Muhaejin sedikit terkejut dan berkata, apakah pria ini merupakan tokoh lalu, yang namanya menggetarkan dunia persilatan. Kembali ke arena pertempuran, Jiho tidak pernah menyangka, bahwa dia tidak pernah merasakan perasaan seperti ini. Meskipun dia sering berhadapan dengan para petarung berbakat, Jiho kembali berpikir, bahwa ia tidak mau menganggap remeh lawannya, karena saat bertarung dengan 3 orang saja, sudah cukup membuatnya kerepotan. Kembali Jiho mengambil persiapan menyerang, dengan meletakkan pedangnya di antara salah satu tangannya. Kali ini dia akan menggunakan teknik tertinggi, pedang langit tanpa batas, agar bisa mengalahkan lawannya dengan cepat. Jiho akhirnya mulai menyerang, berlari meluncur ke depan, dengan meringankan tubuhnya. Tang Jinsan berkata kepada semuanya, bahwa mereka harus lebih fokus.
Jika mereka bisa menahan serangannya, kemungkinan lawannya akan segera hancur. Baek Lipyeong yang menunggu serangan tersebut berteriak, agar semuanya bisa bertahan. Dia dengan penuh percaya diri, akan menggunakan teknik pedang 3 unsur, untuk mengalahkan musuhnya. Jiho terlihat begitu semangat, dan membabi buta, menebaskan pedangnya ke berbagai arah agar mengenai lawannya. Wu Jin dan Tang Jinsan berusaha menghalau serangan tersebut dengan perisainya. Suara besi saling beradu, dan mengeluarkan kilatan api, yang menandakan serangan-serangan tersebut, memadukan energi dalam, dan teknik yang dimiliki oleh keduanya. Keduanya masih merasakan, bahwa mereka bisa menahan gempuran serangan tersebut, meskipun mereka berdua mundur beberapa langkah ke belakang. Terlihat Jiho berteriak kesal, dan mengumpat dalam hati, kenapa perisai yang dimiliki lawannya tidak mudah pecah seperti sebelumnya. Dia bertanya-tanya, apakah mungkin kedua lawannya menuangkan energi internal ke dalam perisainya, sehingga sulit sekali untuk dihancurkan. Jiho kembali mundur beberapa langkah, menghentikan serangannya yang terlihat tidak membuahkan hasil. Nafasnya mulai bergerak tidak beraturan. Saat dia sedang berpikir dan mengatur serangan lainnya, tiba-tiba dari arah sampingnya, Yeon Hamin dan Mok Unri kembali melompat untuk menyerang, dengan berkata bahwa sekarang adalah giliran mereka. Jiho memutar balik badannya kembali, agar bisa berhadapan langsung dengan mereka, dan mundur beberapa langkah, sambil langsung menebaskan pedangnya pada lawannya. Yeon Hamin tampak mundur, setelah menangkis tebasan pedang yang nyaris mengenai perutnya. Hal serupa terjadi pada Mok Unrie. Tebasan pedang Jiho terlalu kuat untuk ditahan sepenuhnya, membuat keseimbangannya goyah, dan tubuhnya terhempas ke belakang. Melihat kedua rekannya mengalami serangan itu, Tang Jinsan dan rekan yang lainnya, berteriak memanggil nama kedua rekannya, seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Berbeda dengan Baek Lipyeong, yang berdiri di belakang Jiho, ia melihat ada celah yang terbuka. Dengan cepat Lipyeong menggunakan kesempatan itu, dengan berlari menggunakan energinya, untuk menyerang Jiho. Namun, karena strategi itu mulai terbaca oleh Jiho, ia memutar tubuhnya untuk segera berhadapan dengan Lipyeong, sambil berkata, bahwa serangan itu mulai terasa membosankan baginya. Melihat salah satu muridnya bertindak di luar rencananya, Hamu Baek hanya terkejut dan berpikir dalam hati, bahwa dalam pertempuran nyata, tindakan yang dilakukan oleh Lipyeong bisa membahayakan dirinya. Namun, seolah tidak menghiraukan teman-teman yang lainnya, Baek Lipyeong bergerak sendiri, menyerang ke arah Jiho. Sambil berteriak dan menghunuskan pedangnya, Lipyeong berkata, bahwa dia akan segera mengakhiri pertempuran ini. Namun Jiho hanya mengatakan, bahwa itu semua adalah omong kosong. Terlihat kedua ujung pedang, saling beradu, masing-masing dialiri energi internal penuh, dari pemiliknya. Saat itu, Lipyeong tampak terhantam ke belakang. Gerakan kakinya menunjukkan, bahwa ia hampir terpental, tak mampu menahan tusukan dari lawannya. Akhirnya, tubuhnya terhempas akibat dorongan kuat dari pedang yang menyerangnya. Pedangnya ikut terlepas, menjauh dari genggaman tangannya. Tang Jinsan hanya bisa melihat rekannya, sedang terhempas mundur ke belakang. Tubuh Lipyeong terlempar dan menghantam tanah dengan keras, menyisakan debu yang mengepul di sekelilingnya. Kedua temannya hanya bisa terpaku, saat melihat rekannya terjatuh akibat serangan itu. Pecahan-pecahan pedang pun beterbangan di udara, bergerak cepat menuju wajah Hamin dan Wu Jin. Pecahan tersebut terlihat sangat berbahaya bagi mereka berdua, tidak terkecuali dengan Hamu Baek. Dia tidak menyangka bahwa Lipyeong tidak memperhitungkan segala akibat dari serangan tersebut. Semua rekannya berusaha menolong siapa saja yang mungkin terluka akibat pertempuran itu. Terlihat pedang Jiho ternyata sudah hancur dan patah, yang menandakan akhir dari pertarungan sengit itu. Nampak Jiho terluka cukup parah, darah keluar deras dari tubuhnya. Ia memuntahkan darah segar, yang merah dan kental. Saat itu dia bertahan,
sambil memegangi perutnya, sambil terus memuntahkan darah. Jiho berpikir bahwa ia juga cukup ceroboh, dengan tergesa-gesa menggunakan kekuatannya sampai melampaui batas, dalam menggunakan teknik pedangnya, sehingga menyebabkan lukanya cukup serius. Melihat keadaan yang tidak memungkinkan, dari pertarungan itu, Muhaimin berusaha dengan cepat menghampiri semuanya, dan menyuruh mereka semua menghentikan pertarungan untuk diadakan penilaian. Instruktur itu menambahkan bahwa yang melanggar aturan juri, maka akan didiskualifikasi. Semua peserta yang ada di sana hanya bisa terdiam dan mengikuti instruksi itu. Saat tiba di tengah pertarungan, Muhaimin mulai melihat kedua tim peserta. Muhaimin bergerak ke arah Jiho dan mengatakan bahwa pertarungan sepertinya tidak bisa dilanjutkan lagi. Jiho terlihat berusaha untuk mengatur keseimbangan tubuhnya. Lalu Muhaimin kembali menanyakan pada Jiho, apakah dia akan mengakuinya bahwa dia tidak bisa melanjutkan pertarungan. Jiho mengatakan bahwa dia mengalami luka cukup serius, sehingga tidak bisa melanjutkan pertempuran. Muhaimin kemudian berkata bahwa ini adalah keputusan yang terbaik. Jangan memaksakan dirinya, karena masih ada kesempatan yang lain. Namgong Jiho bergumam dalam hati bahwa bagaimana dia bisa berakhir seperti ini. Sangat menyedihkan baginya bahwa Namgong Jiho bisa kalah dari unit dragon yang sepele seperti itu. Di pihak lain, nampak serpihan pedang tertancap di kaki salah satu anggota unit Great Dragon. Ternyata yang terluka adalah Wu Jin. Hamu Baek berkata bahwa besi itu hanya tertancap di ototnya saja. Li Pyong bertanya, apakah rekannya bisa bergerak untuk melanjutkan pertempuran. Namun Hamu Baek berkata sambil menggelengkan kepalanya, bahwa Wu Jin tidak bisa melanjutkan pertempuran selanjutnya, karena tidak memungkinkan untuk melakukan gerakan yang berlebihan. Tan Jinsan dan Mok Unri terkejut setelah mendengar penjelasan dari Hamu Baek. Saat itu Yeon Hamin berkata kepada Wu Jin, seolah meminta penjelasan darinya, bahwa kenapa Wu Jin melemparkan perisainya hanya untuk menyelamatkan dirinya. Wu Jin mengatakan bahwa kehilangan satu prajurit dalam pertempuran hanya akan mengurangi sedikit kekuatan tim. Tetapi, jika Hamin yang jatuh, tentu mereka akan kehilangan komandan tempurnya. Itulah mengapa ia melakukan hal tersebut. Yeon Hamin tidak menyangka bahwa rekannya bisa melakukan apa yang tidak ia pikirkan sebelumnya. Hamu Baek menatap dalam ke arah anak didiknya itu. Saat itu ia melihat Wu Jin di pertempuran itu akan menerima pecahan-pecahan pedang yang mengarah kepada mereka berdua. Namun dengan cepat, Wu Jin melempar perisainya untuk melindungi Hamin. Meskipun kakinya yang menjadi taruhannya, Hamu Baek tersenyum bangga bahwa Wu Jin mengorbankan dirinya sendiri untuk semua orang, dan memandang bahwa Hamin memiliki peran lebih penting dari dirinya. Lalu Muhaimin berkata kepada semuanya bahwa Namgong Jiho tereliminasi. Selain itu Wu Jin yang terluka juga tidak bisa melanjutkan ke H2J dengan normal, sehingga dia pun tereliminasi. Namun, Baek Li Pyong merasa bahwa rekannya bukan dikalahkan oleh lawan, namun karena sebilah pedang yang melukainya. Hal ini membuatnya merasa sungguh tidak adil. Wu Jin mengatakan bahwa jika dipaksakan, tentu akan menjadi hambatan bagi mereka semua, dan keputusannya tereliminasi adalah keputusan yang sangat tepat. Hamu Baek mendengarkan pernyataan dari Wu Jin, sambil berkata dalam hati bahwa ada yang cacat dalam strateginya. Untuk itu ke depannya, dia akan mencarikan solusi bagi anak muridnya. Lalu Muhaimin berkata bahwa kedua peserta yang tereliminasi seharusnya dia bawa ke tempat isolasi di gunung. Namun karena dia menjadi juri, dia tidak bisa meninggalkan tempatnya. Hamu Baek menawarkan diri untuk mengantar mereka berdua ke tempat isolasi. Muhaimin pun mengucapkan terima kasih kepadanya, sambil menyerahkan sehelai kain yang akan diberikan kepada peserta yang gagal, sebagai bagian dari upacara simbolis.
Saat itu rekan yang lain hanya bisa menatap kepergian dari salah satu temannya yang tereliminasi. Terlihat Li Pyong menyesali tindakannya karena dirasa kurang benar saat melakukannya. Yeon Hamin menambahkan bahwa mereka semua yang salah. Tan Jinsan pun menimpali bahwa bukan hanya Li Pyong, dia merasa semuanya terlalu tergesa-gesa saat melakukan pertempuran dan mengabaikan ketenangan dalam diri mereka semua. Namun Mok Unri menyemangati semuanya dengan berkata bahwa yang mereka lawan adalah Namgong Jiho yang sudah terkenal akan kehebatannya. Dia menambahkan bahwa mereka belum gagal hanya karena satu pertempuran, dan dari kegagalan itu mereka bisa belajar dan memperbaikinya. Tan Jinsan menyetujui perkataan Unri bahwa cukup hanya di situ saja penyesalannya. Dia menambahkan bahwa festival Hatuje belum berakhir dan mereka masih memiliki misi balas dendam. Dengan semangat, Li Pyong membenarkan perkataan rekannya. Tan Jinsan lalu bertanya, siapa yang akan menjadi target mereka selanjutnya? Terlihat senyum kecil Yeon Hamin, seolah memberikan arti dan jawaban bagi mereka semua. Di suatu tempat, terlihat sosok yang sedang berdiri diam di antara hutan pekat dan pegunungan yang membentang tak berujung. Ternyata sosok tersebut adalah Tang Chu. Dia berteriak kesal dan mengatakan, bertanya di mana para unit Great Dragon berada. Di sisi lain, kita melihat Hamu Baek sedang mengantarkan kedua peserta yang tereliminasi. Hamu Baek berkata kepada peserta bahwa jika mereka tidak kuat dan ingin beristirahat, agar segera memberitahunya. Wu Jin pun mengiyakan pernyataan tersebut. Saat itu, Jiho mulai berpikir dalam hati. Menurutnya, kemajuan seni bela diri mereka berkembang sangat pesat adalah berkat instruktur mereka. Dia berpikir bahwa kemampuan mereka saat pertama kali bergabung di unit Dragon tidak berbeda jauh dengan kemampuan orang biasa, meski ada dua orang dari keluarga Tang dan Zhongnan. Tapi kemampuan keduanya masih rata-rata, apalagi saat dia melihat pertarungan menghadapi Tang Chu di Tamryong Pavilion. Namun, Jiho tidak menyangka akan berubah banyak dalam waktu sesingkat itu. Jika ada perbedaan dengan kelompok lain di unit Great Dragon, itu pasti karena instrukturnya. Dia mengakui bahwa instruktur itu telah mengubah kelompok ketujuh dari unit Great Dragon bisa menjadi seperti ini. Saat berjalan, tiba-tiba Jiho berkata kepada Hamu Baek bahwa jalan yang ditempuh tidak menunjukkan ke arah yang betul. Hamu Baek mengiyakan pernyataan tersebut dan mengatakan bahwa dia sengaja mengambil jalan memutar. Jiho merasa bingung dan meminta penjelasan darinya. Hamu Baek menerangkan bahwa sebaiknya Jiho tidak bertemu dengan peserta lain sampai mencapai pintu masuk gunung. Hamu Baek kemudian menambahkan bahwa dia hanya memikirkan perasaan Jiho. Kembali Hamu Baek menjelaskan bahwa ini baru tahap awal Hatuje dan akan merepotkan bila terdengar rumor bahwa dia tereliminasi di tahap awal jika bertemu dengan peserta yang lain. Karena Jiho dianggap siswa terkuat di antara siswa pertama di Gyeongyang, dan ini mungkin sangat memalukan baginya. Akhirnya Jiho bisa menerima setelah mendengar penjelasan dari Hamu Baek. Saat berjalan, tiba-tiba Hamu Baek berkata agar mereka segera bergerak cepat, karena ada dua kelompok yang akan segera bertemu. Namun, Jiho tidak bisa merasakan apapun di area sekitarnya. Dia mulai berpikir seberapa jauh instruktur ini bisa melihat. Dia pun mulai penasaran dan akan mencari tahu tentang identitas sebenarnya dari instruktur itu. Ketika itu, terlihat suar yang dilepaskan ke atas gunung. Salah seorang berkata, siapa yang baru saja melepaskan suar tersebut? Pria yang satu lagi berkata bahwa suar itu dilepaskan oleh instruktur Muhaejin, karena dia yang bertanggung jawab untuk menilai kelompok ketujuh yang gagal. Pria yang bernama Paeng Doyol sedikit terkejut mengetahui ada yang gagal saat Hatuje baru saja dimulai.
Jegal Myung yang berada di sebelahnya berkata bahwa kelompok ketujuh merupakan kelompok pertama yang tersingkir. Ia menambahkan, meskipun dengan pengaruh terbaik dari strateginya, jika kemampuan mereka buruk, sepertinya tidak ada gunanya. Paeng Doyol berpikir dalam hati, apa yang sebenarnya telah terjadi. Dia mengenal Hamu Baek, bahwa orang seperti dia tidak akan mungkin membiarkan murid-muridnya tersingkir dengan sia-sia. Paeng Doyol bertanya sekali lagi kepada Jegal Myung, seolah tidak percaya. Bukankah belum ada kepastian dari kabar tersebut? Dia menambahkan bahwa suar yang dilepaskan Muhaejin belum berarti bahwa peserta dari unit Great Dragon yang tersingkir. Ia memintanya untuk memeriksa saat peserta turun dari gunung. Jegal Myung menolaknya dan berkata bahwa tidak mungkin ada yang tersingkir dari kelompok pertama unit Jamryong. Tiba-tiba, seseorang berlari ke arah mereka dan memberitahukan bahwa dua orang yang tersingkir telah turun dari gunung. Saat itu, terlihat Hamu Baek berjalan di depan, beserta Jiho dan Wu Jin di belakangnya. Orang-orang di sekitarnya mulai berbisik-bisik dan mengatakan, sepertinya mereka yang tereliminasi karena sudah kehilangan fokus dan menganggap hal yang wajar. Melihat orang yang ada di depannya, Paeng Doyol berkata bahwa dia sudah mengatakan agar Jegal Myung jangan terlalu percaya diri. Jegal Myung terkejut dan tidak bisa berkata apa-apa. Dia tidak menyangka bahwa Jiho sebagai siswa terkuat ternyata menjadi peserta pertama yang sudah tereliminasi. Merasa tidak percaya, Jegal Myung berlari mendekatinya dan bertanya, apakah dia benar-benar tereliminasi. Jiho mengatakan bahwa dia mengakui kekalahannya saat bertarung. Jegal Myung yang masih tidak percaya, terus meluncurkan pertanyaan kembali, apa yang sebenarnya dilakukan oleh kelompok ketujuh unit Great Dragon. Bukankah ini pertarungan yang sangat mudah untuk unit Jamryong? Sebelum berbagai pertanyaan itu dijawab, Paeng Doyol memerintahkan agar para peserta segera mendapatkan perawatan. Hamu Baek berkata kepada Wu Jin bahwa dia harus menerima perawatan untuknya. Wu Jin pun mengiyakan perintah dari instrukturnya. Namun, Paeng Doyol yang merasa penasaran, dengan cepat mendekat ke arah Hamu Baek. Dengan setengah berbisik di belakangnya, dia berkata bahwa Hamu Baek memiliki bakat untuk mengejutkan semua orang. Lalu Doyol kemudian bertanya, bisakah dia menceritakan secara rinci bagaimana ini bisa terjadi? Namun, sebelum sempat mendapat jawaban, Hamu Baek buru-buru pergi dari tempat itu, sambil mengatakan bahwa ia harus kembali untuk melihat murid-muridnya. Paeng Doyol yang mencoba menahannya, diabaikan oleh pria tersebut. Doyol yang merasa kecewa, merasa apapun yang terjadi, sepertinya akan ada sesuatu yang besar di Hatuje. Di tempat lain, saat itu unit Great Dragon telah mengepung Tang Chu untuk target selanjutnya. Dengan berkata angkuh, Tang Chu mengatakan, di mana temannya yang satu lagi, karena dia ingin mengalahkan mereka semua di tangannya. Instruktur Muhaejin yang mengamati mereka dari kejauhan, mengatakan, apakah unit Dragon akan menggunakan teknik yang sama dengan sebelumnya? Karena rasanya, teknik sebelumnya akan sulit diterapkan saat ini, karena berbagai aspek. Lalu dia mengamati Tang Chu, dia memperkirakan bahwa Tang Chu akan lebih mudah dikalahkan, karena dia lebih lemah dibandingkan dengan Namgong Jiho. Tetapi tiba-tiba, Tang Jinsan maju ke tengah arena, dengan pedang dan perisainya. Saat itu Tang Chu hanya mengejek, bahwa dia tidak percaya Jinsan akan melawannya sendirian. Dia kembali mengatakan, apakah Jinsan sudah waras, setelah dia dipermalukan di paviliun Tamryong sebelumnya. Tang Chu kembali tertawa dengan nada mengejek, bahwa Jinsan sangat bodoh, menyia-nyiakan rekan yang lainnya, hanya untuk menonton mereka. Saat itu, Dan Mok Unri berkata, apakah tidak masalah terhadap Jinsan? Baek Lipyong menjawabnya, bahwa temannya pasti bisa mengalahkannya, dan tidak usah khawatir tentangnya. Dia melihat,
Jin San sudah berlatih keras dari siapapun. Kembali Li Pyong menambahkan bahwa Tang Jin San ingin menghadapi Tang Chu sendirian. Sebagai rekannya, dia hanya bisa mendukungnya. Di hadapannya, Tang Chu mengeluarkan senjata andalannya, yaitu tali cambuknya. Sambil memutarnya, ia berkata bahwa ia tidak peduli jika Jin San telah meremehkannya, dan memperingatkan agar Jin San tidak terlalu membanggakan dirinya sendiri. Cambuknya yang telah dialiri energi internal itu melesat cepat, langsung mengarah ke Jin San. Namun, Jin San tetap tak bergeming, meski serangan itu hampir mengenainya. Tiba-tiba, Jin San menangkis serangan yang dilancarkan kepadanya, dengan menggunakan perisai di tangannya. Tang Chu tidak menyangka bahwa Jin San bisa menangkisnya. Jin San berpikir bahwa dulu ia terlalu sibuk menghindari serangan cambuknya, sehingga terkena serangannya. Namun, setelah mengikuti latihan instrukturnya, dia telah berubah. Kini Jin San berbalik menyerang, dengan menebaskan pedang itu langsung ke tubuh Tang Chu. Serangan itu membuatnya mundur, dan berusaha menghindari tebasan pedangnya. Berkali-kali tebasan dan ayunan pedang dilancarkan oleh Jin San, membuat Tang Chu tidak bisa berbuat lebih banyak, selain menghindarinya. Namun, dengan nada mengejek, Tang Chu berkata, apakah hanya dengan teknik ini dia bisa menjadi sombong, dan bisa mengalahkannya? Tang Chu kembali mengatakan, bahwa Jin San masih jauh di bawah levelnya. Setelah berkelit dengan teknik yang dimilikinya, kembali Tang Chu mencoba mendekati Jin San untuk menyerangnya. Tang Jin San mengenali teknik tersebut, dengan langkah 9 bayangan, yang digunakan Tang Chu untuk menghindari serangan pedangnya.